Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit. Sakit apa? Oh, gampang obatnya kalau sakit pilek itu. Apa obatnya? Minum air hangat. Berarti minum air yang dingin. Ya, pasti berhenti pileknya. Siap semua kan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, kita diberikan kelancaran dan diberikan tetap semangat, ya. Karena apa? Karena kalau kita berdoa segala sesuatu akan dipermudah. Ya, kita akan dipermudah dari segala hal kalau kita berdoa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu jangan lupa kita berdoa. Nah, baik, siapa yang mungkin berdoa? 12. Ya, ayo bikin doa. Sebelum kita mulainya pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Juga dengan percaya masing-masing berdoa. Oke. Baik, ya. Sekali berdoanya langsung. Jadi sebelum kita mulai, kamu akan absen dulu ya. Renita, saran suaranya, ya, belum sarapan. Siti Junita, Nurul Aini, Elino Palina, Novizatul, Elita, Nilut Aprianti, Haikal, Andi Saputra, Niwayan Etsa Elgawati, Niputu Lokita Aliyanti, Nikade Witasari, Niwayan Geni, Niwayan Andi Yulia Dewi, Igede Wisnu Saputra. Ya, lengkap ya, semuanya hadir. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biar kita tambah semangat, kita ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Kita tambah semangat ya. Nah, tahu tambah semangat. Nah, sambel aja ya tahu. Tambah semangat ya. Coba kita mulai sekarang. Tepuk semangat. Apa pelajarannya tadi? Pertama di kelas housekeeping. Ya, jadi Pak Guru sedikit memberikan kalian masukan ya, karena Pak Guru BK di sini ya, jadi rajin-rajin sekolah ya. Kenapa? Karena ini masa depan kalian. Jangan sampai kalian jadi penonton nanti di wilayah sendiri. Kita di pusat pariwisata di sini ya. Jadi tidak kemungkinan pusat-pusat yang ada di sini besok akan memanggil putra daerah kita sendiri di sini yang mengisi peluang pekerjaan. Ya, tetap semangat, jangan sampai kita malas-malas sekolah. Terus pemaparan materi hari ini kita akan membahas tentang bullying. Pernah dengar kata bullying? Coba angkat tangan siapa yang tahu apa itu?
sama lain. Ya, membuli teman satu sama lain. Apalagi coba angkat tangan. Apa yang bullying? Ya. Mengolok-olok teman. Terus apa lagi? Hah? Mengejek-ejek teman. Apalagi? Banyak sekali. Ya. Menghina teman. Ya. Terus apa lagi? Memukul teman. Keluarkan aja mulut kalian. Jangan mulut temannya. Jangan yang itu aja. Yang lain coba kasih kesempatan. Ya. Ada lagi yang lain? Gak ada? Baik, jadi semua jawaban teman-teman kalian itu benar semua. Ya, mengolok teman, mengejek teman, memukul teman. Ya, itulah bullying. Ya, jadi itu perilaku yang tidak baik. Jadi mengolok teman di kelas, mentang-mentang namanya hitam kan? Ya, kita kan kulit kita di sini itu bukan hitam, tapi sama. Mana tahu namanya hitam itu bukan jilbab, itu namanya hitam. Pernah lihat orang Afrika? Ya, orang Afrika. Kalau kita di sini tidak ada yang hitam ini. Ini namanya sauma. Kulit kita orang Indonesia. Nama hitam itu laptop ini. Ya, kayak orang Afrika, giginya aja yang putih. Ya, jadi itu namanya hitam. Kita di sini tidak ada hitam. Jadi yang satu ngolok teman. Ya, belum tentu kita lebih baik daripada di. Iya. Siapa yang sering diolok di sini? Di kelasnya? Tidak ada ya. Ya. Apa dia bilang? Temannya. Kalau kita sering diolok itu, apa reaksi kita sama teman? Coba. Bina balik. Apa lagi? Coba. Hah? Dendam. Terus apa lagi? Marah. Ya. Sama. Ya. Jadi kalau kita diolok sama teman, kalau kita diejek sama teman, kita tidak boleh membalas. Jangan membalas. Ya. Biarkan aja dia ngomong. Biarkan aja dia ngolok kita. Kita cuekin aja. Lama-lama dia akan bosan. Ya, tapi kalau kita lawan, kita balik istilahnya mengolok apa, tidak ada bedanya kita sama dia. Ya, cuekin aja. Tidak usah dihiraukan. Ya, tapi itu tidak benar. Ya, walaupun benar, ya setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Ya, kita ini semua ciptaan Tuhan. Ya, jadi jangan ngomong itu kita sudah sempurna. Memberikan mata, melihat semua itu kita terlalu sempurna. Ya, bisa memberikan kelihatan, pendengaran, ya. Lanjut. Ya, tujuan materi kita bullying ini ada kita akan bahas nanti bullying secara fisik, secara verbal, secara sosial, cyber, sama seksual. Nanti kita akan bahas, ya. Tujuan biar peserta ini dapat mengenal dan memahami tentang bullying. Jadi tulis bullying dan dampaknya serta cara mengatasi berbagai macam jenis bullying. Ya. Jadi kita lanjut.
dibandingkan memperjuangkan sisi manusiawi. Lihat gambarnya itu, ada temannya tenggelam di sungai, itu tangannya itu, coba lihat. Nah, coba lihat itu, ini tangannya ya. Kalau temannya tenggelam, misalnya kalian jalan-jalan ke sungai atau ke tempat-tempat rekreasi, terus mandi di sana, temannya tidak bisa berenang, terus tenggelam. Malah kalian daripada nolong temannya, membuat selfie, foto temannya tenggelam. Ya, itu memang kejadian saat ini yang kita itu lebih senang selfie daripada kita menolong teman. Ya, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita prioritaskan tolong teman dulu, ya, selamatkan teman, baru kita selfie. Tapi sekarang banyak selfie, sedikit selfie, mau kamar mandi selfie, ya. Kemana pun selfie karena ada namanya itu upaya setiap hari interaksi, ya. Ya boleh kita interaksi, tapi yang bermanfaat untuk kita, untuk banyak orang pertama, ya. Ini kan demi mendapatkan like atau tanda jempol biasanya dibagikan memperjuangkan sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan itu menolong sesama, menolong teman, ya, lagi kesusahan, apalagi temannya tenggelam itu, dibiarin aja, bikin buku aja temannya. Oke, lanjut. Terkadang orang yang mengulurkan tangan kepadamu belum tentu ia benar-benar ingin menolongmu. Barangkali ia hanya berkamuflase di depan kamu. Tahu apa yang dimaksud dengan kamuflase? Pernah dengar kata-kata itu? Tidak pernah dengar? Belum tahu kamuflase? Kamuflase itu berpura-pura. Pernah nggak kamu ketemu sama teman yang pura-pura baik di depan kita? Padahal di belakang kita diomongin kita. Itu pantatnya dikorek, misalnya, atau lehernya dikorek, diceritakan temannya di belakang. Padahal di depan itu dia baik. Jadi kalau kita mau curhat sama teman itu, pilih-pilih teman kita curhat. Ya, jangan semuanya dicurhati sama teman pribadi kita semuanya. Kenapa? Kita tidak tahu teman itu berkamuflase, pura-pura baik, ya, di depan kita. Ya, contohnya ini, temannya minta tolong untuk dinaikkan, padahal dia punya tangga, diturunin aja tangganya, biar temannya bisa naik ke atas, tapi pura-pura pakai tangan untuk menolong temannya. Ya, nah, kita jangan seperti itu. Kalau kita menolong teman itu, kita tolong dengan jangan setengah-setengah. Benar-benar kita tolong, ya. Karena apa? Kita tidak tahu namanya kehidupan itu ya selalu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, ya. Kita jangan istilahnya baru kita merasa mampu, kita tidak menolong teman, ya. Kenapa? Kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah, ya. Oke, sekarang kita lagi punya banyak materi, kita orang kaya, tapi suatu saat pasti kita terjadi juga. Di sanalah kita butuh seorang teman, ya. Pas kita kaya kita cuek sama siapa saja, kita tidak mau bantu teman-teman. Nah, pas kita lagi ada, kita malu kita tolong. Tapi kalau kita menolong teman, ya pasti jelas. Misalnya kalian menolong beberapa teman kalian 5, pasti salah satu akan ingat. Biasa kali akan ingat bagaimana ditolong sama kalian, ya. Jadi pas kalian lagi tidak ada, pasti itu dia akan ingat pas dia ditolong sama kalian, ya. Nah, jadi banyak yang seperti itu, ya. Kalau curhat itu terutama di sekolah, itu fungsinya guru BK. Guru BK di sekolah itu tempat kalian curhat, kayak Pak Guru ini, ya. Karena Pak Guru itu menjaga kerahasiaan, ya.
di BK itu namanya asas kerahasiaan. Tidak boleh guru lain tahu rahasia kalian, cukup kalian yang tahu sama Pak Guru. Ya, itu kalau di BK. Jangan kalian cerita di guru yang lain. Karena apa? Kalau di ruang BK itu, maka di ruang BK itu khusus dia ruang BK. Apa khusus di sana? Tertutup. Kalau kalian masalah pribadi tutup, tidak ada guru lain yang tahu. Dan Pak Guru pun tidak akan pernah cerita sama guru lain. Cukup Pak Guru dan kamu yang tahu apa masalah. Banyak yang kesana nangis ke ruang Pak Guru. Kenapa Pak? Saya disuruh berhenti sekolah sama orang tua saya karena tidak ada biaya. Jangan gara-gara ada biaya, kalian tidak sekolah, masuk ruang BK, ceritain sama Pak Guru. Kalau kalian pendam sendiri itu nggak akan cari solusi. Masuk ruang BK, Pak Guru akan kasih solusi. Ya, kalau tidak ada biaya, Pak Guru akan antar ke ketua komitenya. Pak Guru akan suruh bikinkan surat keterangan di desa. Kalian tidak akan bayar. Kalau kalian benar-benar tidak mampu, itu fungsinya Pak Guru. Tapi Pak Guru jarang. Pak Guru temukannya seperti itu. Kalau Pak Guru panggil, ruang BK itu bukan untuk anak yang bermasalah aja. Ya, anak yang tidak bermasalah juga bisa masuk sana. Bukan anak yang tidak pintar aja, anak yang pintar juga bisa masuk sana. Kenapa dia pintar? Perlu dipertanyakan. Dikira yang pintar aja masuk sana, kenapa naik kelas? Tidak, semuanya terbuka. Itu untuk pelayanan Pak Guru kalian. Karena kalian di sini itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, berhak kalian di sini untuk mendapatkan pelayanan Bapak Guru kalian di sini. Ya, jadi sekali-kali main ke ruang BK, jangan dipendam sendiri. Ya, masalah kalian. Apalagi permasalahan di rumah. Ya, orang tua misalnya setiap hari dia kelagi orang tua saya ingin berhenti sekolah aja. Itu bukan solusi yang baik. Ya, tetap kita sekolah. Biarkan orang tua kalian dia selesaikan masalahnya sama orang tua, sama orang tua. Ya, yang penting kita tetap sekolah, tetap semangat. Karena apa? Karena masa depan ada di tangan kalian. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Ya, jadi jangan sampai putus sekolah. Lanjut. Ya, pengertian. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban lebih lemah dari dirinya. Ya. Jadi misalnya dia merasa kuat, kalian merasa kuat, baru dia temannya yang apa namanya istilah badannya kecil, jolol, ya. Boleh terjadi seorang atau kelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis-jenis bullying dan berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, atau namanya psikologis. Jadi apa yang psikologis? Psikologis itu adalah kejiwaan, ya, kejiwaan terganggu, sering murung, gara-gara sering diolok misalnya, sendiri, lama-lama kerasukan. Karena apa? Pikirannya kosong. Kalau pikiran kita kosong, cepat kita dimasuki sama hal-hal yang negatif. Ya, jadi kalau terjadi hal-hal yang bisa diolok, jangan dulu pergi di ruang BK. Ceritakan sama guru BK, saya diolok Pak sama siswa ini namanya. Ya, nanti Pak Guru akan panggil dia. Cuekin aja, untuk dulu
tugas Pak Guru nanti Pak Guru akan panggil ke ruang BK. Siapa yang sering ngomong kalian, Pak Guru akan ingatkan gitu. Ya, kalau tak bisa diingatkan nanti Pak Guru akan kasih sanksi. Jangan selesaikan sendiri. Gimana penyelesaian sendiri? Awas nanti kalau pulang. Saya tonjol. Awas nanti kalau pulang. Cek dulu di perempatan sana. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan menambah masalah. Ya, jangan menambah masalah seperti itu. Menyelesaikan secara pribadi di luar. Ya, kalau kalian punya masalah di sekolah, selesaikan di sekolah. Siapa yang menyelesaikan? Guru B. Guru B yang itu fungsinya guru BK di sini. Kalian mencurhat, apapun kalian mencurhatkan, silakan. Pak, saya tidak punya uang, saya butuh uang belanja, tidak ada saya punya uang. Boleh kalian curhat. Kalau Pak Guru ada uang, kasih belanja. Ya, jangan sampai kalian kelaparan. Ya, kenapa Guru dulu sekolah? Nah, kayak kalian sekarang pakai motor. Pak Guru dulu sekolahnya pakai sepeda. Bayar ke sekolahnya Mandara pakai sepeda. Orang pakai motor pakai sepeda. Tapi karena keinginan Pak Guru pilih sekolah, ya, pilih sekolah itu aja. Ya, Pak Guru berdiri saat ini karena keinginan Pak Guru pilih sekolah itu. Kalau tidak Pak Guru punya keinginan sekolahnya setengah-setengah, mungkin Pak Guru tidak bisa berdiri di depan saya. Ya, mungkin Pak Guru itu di gunung mungkin Pak Guru, ya, gembala sapi, kambing di gunung mungkin Pak Guru. Tidak di sini. Ya, salah satunya untuk meraih apa yang kita inginkan, cita-cita kita dengan sekolah, untuk meningkatkan derajat perekonomian keluarga kita itu harus dengan sekolah. Kita sekolah dulu baru kita bekerja. Karena apa? Kalau kita bekerja tanpa sekolah, kita tidak diakui. Perlu bersekolah sama berusaha. Kalau kalian di sekolah di SMK, di SMK ini kalian disiapkan, dicetak untuk siap kerja, bukan untuk siap nganggur juga nganggur. Peluang kalian cewek cowok sama, cewek sama peluangnya untuk kerja ini. Banyak manajer yang cewek, tidak cowok aja. Di perusahaan besar itu, di hotel itu pasti cewek banyak megang dari manajer cuma dari cowok. Kenapa? Peluangnya sama. Yang penting sekarang kembali ke diri kita. Apakah kita betul rajin sekolah, ya? Jadi lanjut, kita bahas satu-satu. Jenis-jenis bullying, ya, secara verbal, secara fisik, secara yang emosional atau sosial, elektronik atau cyber. Tahu nggak apa yang bullying cyber? Oke, nanti kita bahas bullying lanjut seksual. Ya, kita bahas satu-satu ya. Bullying fisik, ya, atau physical bullying. Bullying ini dilakukan dengan cara melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menjewer, atau mencubit. Nah, seperti dibilang temannya tadi, iya, tiba-tiba dipukul temannya dari belakang, tiba-tiba dipukul pantat temannya yang cewek dari belakang. Boleh seperti itu, ya, itu termasuk bullying, ya, cara fisik, ya, tidak boleh dilakukan seperti itu. Terus tiba-tiba menjewer temannya, contoh memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain. Nah, misalnya dilihat korban temannya bagus, dia tidak punya, dirusak korban temannya, ya. Terus mendorong temannya, dorong temannya, sehingga temannya jatuh. Nah, memukul temannya, mengancam secara fisik. Awas kamu, kalau kamu tidak kasih saya uang, saya akan gebuk kamu. Nah, seperti itu. Atau memelototi begini matanya, ya, padahal dia sipit gini, tapi dia melototi temannya,
Ya, ada punya temannya iPhone misalnya, dia punya HP atau dia punya barang yang istilahnya berharga, ditaruh di tasnya dicuri, kalian curi tidak boleh. Ya, jangan membiasakan diri seperti itu. Ya. Terutama kalian yang masih sekolah tidak boleh membawa barang-barang yang berharga termasuk emas-emasan, ya, kalung, anti, boleh kalau masih sekolah. Karena apa? Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, boleh kalian pakai itu kalau kalian di luar sekolah ada acara-acara penting, acara keluarga, boleh silakan. Tapi kalau di sekolah jangan pakai barang-barang seperti itu, ya. Boleh pakai yang apa namanya istilahnya yang palsunya boleh di sekolah, tapi jangan pakai yang asli. Tapi lebih baik tak boleh pakai yang gitu-gituan. Karena apa? Kalian masih sekolah, fokus ke sekolah aja. Ya, ya. Kenapa? Karena kemudian itu yang memicu apa namanya kriminal. Kalau dilihat gelangnya besar, kalungnya besar, cincinnya berjeretan di sini, ya. Kayak begitu di pasar, sengaja kalau dia lihat dia belikan berapa harga ini, biar dilihat cincinnya, ya berapa harga dia ini, nah biar dilihat cincinnya seret sini, ya. Terus sengaja kalau dia pakai kapal begini, berapa harga cabai, nah biar dilihat, boleh itu pamer, ya. Nanti kita tak tahu niat orang itu, ya. Niat orang itu jelek, nanti dihadap pulang dari pasar, dihadap, dicegah, tidak diambil semuanya barang-barang. Makanya jangan heran ada orang pulang dari pasar atau pulang dari mana itu dirampok. Kenapa? Sudah diikuti dari belakang, dilihat pakai perhiasan banyak, pakai cincin banyak semuanya, pasti akan memicu itu. Namanya orang tak pernah lihat apa namanya, apalagi orang tak punya duit banyak hutang, dia akan lakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jangan pakai-pakai, walaupun kalian punya, cukup simpan aja. Ya, jangan pakai-pakai barang-barang seperti itu, ya. Bukannya kita tidak punya, tapi kita meminimalisir kejahatan, ya. Biar kalian tidak diganggu, dicegah, ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan ini? Lanjut dulu ya. Nah, sekarang bullying sosial bullying. Itu kalian lihat saja. Bullying ini dilakukan dengan cara memunculkan seseorang dari sebuah kelompok atau menyebarkan rumor yang tidak benar. Ya, contoh menyebarkan gosip, ini terutama yang ibu-ibu. Kalian nanti jadi ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu masa depan. Tidak boleh kita bergosip, gosipin teman. Kalau kita belum tahu kebenaran, ya, jangan pernah ngomongin teman. Jangan pernah ngomongin teman gara-gara kalian dengar sebelah dengarkan dua-duanya, baru kalian bisa menyimpul. Tapi nanti di sini baru dengan baru cerita ini, namanya cerita itu bisa berlebih-lebihan, ya. Diponis orang kayak gini. Belum tentu. Karena apa? Karena kadang yang menebar rumor seperti itu orang yang tak senang sama itu. Kita harus paham, ya. Kita harus cari tahu. Kita harus dengar dua-duanya. Benar enggak? Gini saya dengar seperti ini. Kamu dengar dulu penjelasannya dia. Kalau bisa menyimpulkan, jangan pernah kita mendapatkan informasi yang mentah. Ya, informasi mentah itu dari satu belah pihak. Harus dengar dua-duanya, ya. Baru kita bisa memastikan mana yang salah dan mana yang benar. Terus mengancam, tidak boleh macam-macam, dikit-dikit ngancam, jangan, ya, karena itu perbuatan yang tidak baik, mengancam itu. Terus gurauan yang mengolok-olok tadi,
mentang-mentang temannya itu hitam diolok-olok, mentang-mentang namanya keriting diolok-olok. Iya, disebut keriting, nah jangan. Ya, jadi mau ngurus rambutnya itu mau keriting sama ya. Zaman sekarang itu yang keriting itu bisa jadi lurus. Ya, zaman sekarang yang lurus itu bisa jadi keriting. Banyak orang yang lurus rambutnya dia mau keriting. Seperti ganteng apa namanya? Bukan keriting maunya. Pergi ke salon biar rambutnya keriting ganteng. Keriting di sini ada keriting. Ya. Secara sengaja mengisolasi seseorang. Ya, sengaja menjelek-jelekkan teman biar tidak di apa namanya? Biar teman-temannya itu menjauh. Ya, boleh seperti itu. Terus mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial dan menghancurkan reputasi seseorang. Ya, jadi tidak boleh kita memvonis atau istilahnya menghancurkan nama baik orang, menjelek-jelekan nama baik orang, ya, karena gara-gara kita mendengar sebelah pihak. Ya, kita dengar dulu seperti tadi Pak bilang, dengar dulu dua belah pihak. Ya, jangan sekali-kali dengan satu pihak kalian memvonis dia orangnya seperti ini, jangan berteman sama dia, jangan seperti itu. Ya, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Ya, tapi ada hal yang perlu kita ketahui dari setiap teman kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Selagi teman kita itu berikan kita hal-hal yang positif, ya kita berteman. Tapi kalau teman-teman kita ngajak kita ke hal yang negatif, tidak apa-apa, kita tidak usah berteman. Ya, itu. Ya, ketiga, bullying verbal. Bullying ini dilakukan dengan cara ancaman, menggoda, memberikan komentar yang menyakitkan, dan memanggil nama dengan panggilan yang tidak baik. Ya, memberikan komentar yang menyakitkan. Nah, pernah nggak kalian dipanggil dengan kata-kata yang menyakitkan? Ya. Nah, namanya nama istilahnya kadang nama kalian ini tapi dipanggil lain. Ya, buat kalian sakit hati. Kita berapa poin? Karena nama itu adalah pemberian orang tua. Harus kita hargai. Ada juga yang suka ganti namanya. Nih, benar. Zaman dulu ada sampai sekarang. Kalau keluar mata, nih ketemu sama cewek atau apa ya, kenalan, diganti namanya, bisa, ya, bisa jadi sini namanya Mahmud, Fatimah, nama aslinya Mahmud, Fatimah namanya lain. Ya. Terus pada rumahnya di Sekotok, dikasih tahu rumah saya di Rum. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita bahas. Ya, nama adalah pemberian orang tua. Kalau kita hargai, jangan mengganti-ganti nama kalian, apalagi diganti semuanya. Ya, karena kalau di ajaran agama Islam, kita bikin nama itu dipotongin kambing, dipotongin sapi, ya, biar lebih sakral namanya di bawah sebelum itu. Ya. Kalau tidak ada sapi, tidak ada kambing, ayam minimal dipotongin, dibikinin nama, ya, ya, pasti di agama Islam seperti itu, ya, jadi tidak boleh kita ganti nama. Terus contoh menghina, menyindir, ada yang sering menyindir temannya, ngaku, tidak boleh kita nyindir temannya, meneriaki dengan kasar. Ya, dipanggil temannya dengan halus. Contoh, woi, nah, kan namanya punya nama. Jangan kasih bukan aja, woi. Ya, boleh seperti itu. Terus menghina keluarga. Nah, sering menghina keluarga teman, kita tahu keluarganya, teman kita menghina.
Nah, boleh juga menghina catatan yang tidak mampu seperti ada temannya misalnya ada yang pincang atau apa, kalian sering ngomong pincang itu jangan. Apalagi misalnya matanya diblok istilahnya sebelah itu jangan. Ya posisi itu jangan. Ya. Jadi kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lanjut. Bullying cyberbullying. Bullying ini biasanya dengan media internet, media sosial atau seluler seperti menulis status atau komentar pada Facebook atau media sosial saja yang mengundang sara. Kalau kalian mengundang sara, bikin Facebook. Bikin Facebook dengan menjelek-jelekkan nama teman, boleh seperti itu. Ya, karena apa? Itu ada undang-undangnya. Ya, kalau teman kalian keberatan, Facebook itu dihukum, masuk pidana kalian, masuk penjara. Jangan sekali-kali sebut nama di Facebook itu. Sebenci apapun kita sama seseorang, kalau ingin bikin status, jangan sebut nama. Kalau nama kalian sebut di sana, bahaya kalian bisa dilaporkan. Ya, laporkan ke polisi, pidana. Tapi kalau udah nama, misalnya udah 10, tidak ada yang tersinggung. Walaupun ada yang merasa, ya, walaupun ada yang merasa, tapi jangan sekali-kali sebut nama. Kalau kalian di Facebook itu berapa juta orang yang lihat. Makanya sering apa-apa itu sering terjadi hal-hal yang sebentar sekali dia tersebar. Ya, utama Facebook. Kenapa? Paling banyak pemakaian itu di internet itu adalah Facebook. Kenapa? Kemudian ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang keluarga itu dia Facebook semua. Kemudian, ya. Lebih banyak pemakaian Facebook, terutama kalian. Ada nggak yang nggak punya Facebook? Semua punya Facebook. Ya. TikTok, terus Instagram, ya, IG, apalagi Twitter, nggak ada. TikTok, Instagram, ya, Telegram. Ada yang Telegram. Yang keren itu aku lihat Facebook, Instagram, TikTok. Ya, kalau Instagram sama TikTok ini tuh kalian yang anak muda senang TikTok. Ya, tapi kalau ibu itu jarang ibu aku lihat. Dia senangnya Facebook aja. Ya, jadi aku lihat pemakaian Facebook itu mengalahkan itu apa namanya IG, Instagram. Kenapa? Karena kalau ini kan tahu namanya Instagram, dia tahu Facebook aja, mana-mana Facebook. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian posting hal-hal yang tidak baik, kalian foto, kalian menceritakan. Misalnya kalian di sekolah, kalian foto sekolah, ini sekolah saya tapi dia tidak gini, itu menyematkan nama baik sekolah. Kalau kalian ke pasar, dia jual ikan, kalian foto ikan sama orangnya, jangan tunjuk ikan di sini, berbahaya, dia ada pengawetnya, itu bahaya. Kalau kalian tidak bisa buktikan, kalian bisa masuk penjara. Ya, jangan sekali-kali membuat postingan-postingan atau status yang membuat orang tersinggung. Ya, contohnya misalnya di sekolah, ya, berbagi gambar atau share tanpa izin, panggilan telepon, mengejek, menyebar gosip tidak benar, mengunggah video yang memalukan, memojokkan target sebagai jagoan.
maksudnya mengunggah video yang memalukan. Kalian mengambil video temannya, misalnya, ya temannya lagi mandi, saya diambil videonya tanpa izin dia, kalian share, gitu. Share ke grup WA, dia lagi mandi, boleh seperti itu. Berapa teman kalian bisa tidak? Ya, penjara. Hati-hati dengan media sosial. Media sosial itu ada baik dan buruknya. Ya, baiknya apa? Kalau kita bijak menggunakan media sosial, mau cari apa ada di sana? Di medsos itu. Mau cari yang baik ada di sana. Mau cari buruk ada juga di sana. Berbijaklah untuk bermedia sosial. Ya, kenapa? Karena kalau kalian bijak media sosial itu bisa menghasilkan cuan. Ya, jangan di media sosial yang tidak bermanfaat. Ya, coba lihat yang video yang mana yang di Mataram menjadi sponsor itu kan berawalnya dari medsos. Dia posting kegiatannya setiap hari, dia posting apa yang dilakukan, tapi postingnya yang bermanfaat biar orang lihat, orang tonton. Jangan yang bermanfaat. Ya? Oke, lanjut. Sebab-sebab berdampak dari bullying. Bullying terjadi dalam tradisi turun-temurun dari senior. Atau maksudnya, jadi dulu ada kakak kelas kalian, misalnya kelas 12, ya, dia sering ngolok temannya, ya, sampai sekarang kalian ikut-ikutan ngolok. Nah, itu namanya jadi ada tradisi turun-temurun dari senior. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan keluarga bersama. Ya, kalau kita diolok jangan ada punya keinginan dan cita-cita. Ya, kita membuktikan dari jalan sendiri. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior, merasa dirinya kuat. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya kuat. Banyak yang membela saya. Ya, jangan seperti itu. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Ada nggak yang bikin geng di sini? Nah, pula. Jangan ada nggak? Boleh, nggak usah bikin seperti itu. Dampak negatif bullying. Dampak negatif biasa terganggu fisiknya seperti cedera, luka, sakit dan sebagainya. Ya. Terganggu fisiknya seperti mentalnya, cedera mungkin karena dipukul, ya. Terus tertekan psikisnya, jiwanya seperti takut, cemas, merasa tidak nyaman, desal, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Takut ke sekolah. Nanti kalau saya ke sekolah lagi jawab saya sama teman saya. Nanti kalau saya ke sekolah saya jadi bahan-bahan aja. Ya. Jadi itulah perlunya kalian ke ruang BK, konsultasi ke ruang BK. Ya, jangan kalau kalian tak mau masuk ke kelas gara-gara mungkin nanti dijual sama temannya, masuk ke ruang BK. Pak, saya tidak mau ke kelas. Pasti perlu akan tanya, kenapa kamu tidak mau ke kelas? Saya sedang jual sama ini teman saya ini. Nanti Pak Guru yang panggil temannya, ya, Pak Guru yang memberikan sanksi. Cukup kalian ke ruang BK. Terus pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. Ya. Ini sering terjadi kalau kalian diolok, terus kalian sendiri diam. Ya. Terus terganggu prestasi belajarnya seperti jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa benar. Jaga tugas sampai turunnya ranking atau tidak naik kelas. Ada yang naik kelas,
sudah naik kelas. Ya, jangan samakan dulu tetap kita dari kelas. Udah, karena sekolah kita tetap. Ya, banyak beberapa orang yang naik kelas itu. Kita akan naikkan. Ya, dia di sini protes, silakan protes. Gimana mau dinaikkan? Yang pertama, nilai tidak ada. Disuruh perbaiki nilai, gila. Dicari ke rumahnya, ya aja, kamu datang ke sekolah. Pas putusan kenaikan kelas, dia akan naik ke sekolah nangis. Kalau kalian kurang nilainya, cari dulu gurunya. Apalagi kalian ikut praktik. Kalian ikut praktik ya? Ya, ada temennya yang dari nggak mau naik kelas. Berapa orang itu? Ada 5 orang lebih yang tidak naik kelas. Ya, kalau dia mau tetap sekolah di sini, dia akan tetap tinggal di kelas itu. Kalau dia tidak mau, ya sudah cari sekolah yang lain. Gampang. Karena sekolah itu jauh mahal. Kalau kalian tidak mengikuti, akan ditinggalkan. Siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Ini disuruh praktek ke sini. Tidak mau. Apa maunya? Padahal itu dia untuk mengisi nilai semester aku tidak mau, malah dicari sama guru BK, malah dicari sama siswa paling kelas di rumahnya, biar dia bisa sekolah, biar ada nilainya. Sampai segitu, tidak mau lagi. Sekarang dia dinaikkan kelas ke sini, dia mau nangis. Itu berapa hari itu seperti itu. Ada banyak yang naik kelas, dibawa orang tuanya ke sini. Orang tuanya mereka nangis-nangis. Bagaimana ini saya naik kelas, Pak? Sudah kita lakukan kompisi, kita sudah memanggil, tapi tidak ada respon. Sudah terima resiko. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, sekolah yang rajin. Sebentar, guys, selesai. Ya. Nah, mencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah: 1. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, barang-barang mahal itu termasuk perhiasan, kalung, cincin, ya. Terus bawa uang banyak, bawa uang orang tuanya. Walaupun dikasih kalian banyak uang, simpan secukupnya aja bawa. Ya, jangan dipamer-pamerin. Nggak boleh dipamer-pamerin. Terus jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Siapa ya saya tempat sendirian? Duduk di tempat sepi, duduk di kuburan, duduk di hutan, di semak-semak. Nah, duduk di pantai sendiri. Boleh diri. Kenapa? Kalau kita sendiri itu pikiran kita nanti kosong. Paling nggak kita berdua sama teman kita ngobrol. Jangan berdua sama cowok, sama cowok udah bagus juga. Karena kalau berdua cewek sama cowok, satunya itu setan. Iya. Ini cewek, ini cowok. Di tengah-tengahnya setan. Iya. Tapi kalau sama cewek-cewek nggak ada setan, cowok-cowok nggak ada setan. Tapi cewek-cowok pasti ada setan di tengah. Ya, ini kita main perjanjian di pantai. Ayo kita janjian ketemuan di elak-elak, ya. Atau di mana tongkrongan kita duduk berdua biar lebih mungkin. Ya, boleh. Kalian masih sekolah ini. Sama duduk sendiri di sini. Bawah-bawah sendiri aja dulu, ya, tidak ada temannya, lamun tiba-tiba kerasukan. Kenapa? Karena pikirannya kosong, pikiran kalian kosong, makanya jadi kerasukan atau apa, tiba-tiba teriak. Ya, jangan duduk sendiri, ya. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying.
Apa maksudnya? Ya, kalian tahu sering diolok sama temannya ini. Lagi kalian sering berkata, kita menghindar aja, lebih baik kita menghindar. Ya. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Ini misalnya teman kalian yang kawan berdua ini, dia sering ngolong-ngolong kalian. Ya. Jangan dekat-dekat di tempatnya dia. Hindari aja, biarkan mereka duduk berdua. Ya, serah dia orang kaya siapa, tapi jangan dekat. Ya. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Ya. Kenali orang-orang yang ngolong-ngolong kita tahu terlalu dekat sama mereka. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Ya, misalnya ini teman kalian yang dua ini suka ngolong, temannya suka ikut-ikutan ngolong. Ya, ikut-ikutan. Sama halnya kita nanti kalian kalau kuliah itu, ya ada di sana itu banyak sekali jurusan. Di kuliah itu banyak sekali jurusan, misalnya jurusan guru, jurusan ekonomi, jurusan teknik, jurusan dokter, terus perawat, bidan, ya itu jurusan yang di kuliah, ya jurusan pariwisata. Kalau kalian mau masuk sana, jurusan matematika juga, kimia. Kalau mau masuk sana itu jangan ikut-ikutan jangan ikut-ikutan teman. Permisi, minum dulu. Jangan ikut-ikutan teman itu. Ya, misalnya temannya ngambil jurusan bahasa Inggris di kampus. Kalian di sekolah nggak bisa bahasa Inggris, nggak senang bahasa Inggris, senangnya matematika. Jangan ikut-ikutan temannya. Ya, kalau yang dia ikuti dengan apa? Keinginan kita sendiri. Jangan ikuti teman. Jangan ikuti misalnya kita keluarganya harus masuk ini. Jangan, ikutilah apa yang menurut kita itu baik, yang mampu kita laksanakan, itu yang penting. Ya, kenapa? Namanya kalau kuliah itu, ya, kalau kita kuliah biayanya besar, ya, biayanya besar, nggak tidak pendek kita kuliah, kita 4 tahun kita kuliah, ya. Kalau kalian ada biaya, selesai dari sini silahkan kuliah. Kalau ada biaya. Tapi kalau belum ada biaya, jangan kuliah. Kerja dulu. Bisa kita kuliah besok? Bisa. Bisa kita kuliah sebelum kerja? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Karena pemerintah kita sudah memprogramkan kita. Ada yang kuliah reguler, ada kuliah yang sudah kerja itu. Yang reguler dia setiap hari dia kuliah. Bangun dulu. Setiap hari kuliah. Ada juga kuliahnya cuma hari Sabtu aja. Ada itu. Ada juga kuliahnya itu sore aja. Pas pulang kerja. Ada juga seperti itu. Ya, yang sulit itu adalah SD, SMP, SMK. Tapi kalau kuliah itu kapan-kapan kalian bisa kuliah. Yang penting kalian bisa bernafas, bisa di sana, ke kampus. Coba lihat di kampus, banyak orang tua yang ini, dia masih kuliah. Ya, tidak di kuliah itu tidak mau memandang umur, selagi masih mampu, silakan. Ya, tapi kalau ada biaya orang tua jangan dipaksakan, ya, kerja aja dulu. Ya, karena kapan-kapan bisa kita kuliah. Juga ada lawan bullying. Sedangkan lawan bullying juga dapat mengambil sikap sebagai jadilah orang yang percaya diri dan bukan tanah diri bahwa kita tidak mau menggabung dan diganggu. Percaya diri. PD itu adalah modal kita untuk tidak dibully,
Jadi orang sukses itu harus pilih. Ya, jangan sedikit-sedikit malu. Membuka suatu usaha itu kita harus pilih. Percaya diri, percaya kemampuan kita sendiri. Misalnya semester ini, ya contoh semester. Di semester itu kalian harus percaya diri kalian, kemampuan kalian. Kalian harus percaya sama teman, sehingga nyontek punya teman. Nah, benar-benar. Iya, kalian percaya teman daripada diri sendiri. Coba sekali-kali percaya pada diri sendiri. Kerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri, sesuai dengan keinginan kita sendiri. Percaya diri, tentu makanya kita belajar. Ya, jangan percaya sama teman. Terus bersikap benar saat ada yang mengganggu. Nah, kalau kita sering diganggu apa jangan kita kepala atau membalas. Tenang aja, nyantai, biasa saja. Tidak usah dipeduli. Mereka masalah capek sendiri. Nah, jangan biarkan emosi terpancing. Kadang teman suka memancing-mancing emosi. Ya, pas kita jalan, ya sengaja kita dilempar macam, biar kita marah. Biarkan aja, selagi dia tidak memukul kita, ya, jangan dibalas. Kalau dia memukul kita baru kalian marah. Tapi kalau sudah diolok-olok kita. Jika kalian ada teman yang jadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Bisa dia teman biolog ini bantu dia, laporkan ke guru BK. Kalau tidak temannya biolog, laporkan ke guru BK. Ya, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Kalau kalian ada temannya bawa pisau apa, silakan kalian lari. Bisa pertolongan dulu. Terus catatlah tempat orang-orang yang terlibat dari gangguan yang mereka lakukan pada orang tua, guru, anaknya atau wajib. Ya, jadi kalau kalian merasa terancam, merasa terancam, ada temannya misalnya kita bawa senjata tajam, ya, rencananya mau menusukkan dia, boleh kalian laporkan ke Pak Guru yang ada di sini. Sana aja laporkan, Pak, saya diancam, mau ditusuk sama pisau, dia bawa pisau teman saya. Laporkan ke Pak Guru, jangan diam-diam aja, jangan nanti jangan di sana untuk lagi. Dia bawa pisau, kalian telepon ke rumah temannya, ambilin saya parang di rumah, kita mau tempur nanti pulang sekolah. Itu yang salah. Ya, kalau dia sering seperti itu, gara-gara mereka motor, lalu kemudian ada manfaatnya. Oke. Kata-kata motivasi. Bahagia dan sukses milik siapapun. Ya. Termasuk para korban bullying, memang tidak melakukan hal baik dari praktek bullying, tapi mau sampai kapan kemudian dan terus berturut lawan dengan semangat dan tekad mampu untuk maju membahagiakan orang-orang yang menyayangi guru, yang berbesar hati berikan dan bisa lebih berhasil dari mereka. Oke, jadi materi kita cukupkan sampai di sini. Tentang video, Pak Guru akan membagikan kalian isi dan Pak Guru akan bagi menjadi berapa kelompok? Nah, 3 kelompok. Ya, jadi di sini itu Pak Guru suruh kalian jawab menurut kalian, ya jawab pertanyaannya ada di sini.
kalian juga presentasi yang belajar di sana. Ya, bagaimana cara presentasi? Ya, jadi biar kalian tidak istilahnya, kalian sudah merasakan mana namanya presentasi. Ya, bagaimana bagi dari 3 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Ya, 1, 2, 3 kelompok. Silakan kalian jawab sesuai dengan ketiduran. Ya, 2, 4, 5. Silakan dijawab di kertas. 2, 4, 5. Jadi kelompok ya, 2, 4, 5. Ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di sana. Pak Guru kasih waktu. Silakan jawab pertanyaan yang ada di sana. Ya. Ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pertanyaannya cuma 3 ya, silakan kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian, menurut kalian. Menurut kalian, menurut kalian, ya. Menurut kalian.
Ya, boleh. Tulis saja di sana. Kan sudah tadi artinya apa. Itulah gambarannya tadi. Ada yang sudah selesai? Jangan salah, tulis saja. Ya, jangan salah. Ada yang sudah selesai? Belum. Ayo bikin lagi ya. Bikin lagi. Lagi 5 menit ya. Ya.
Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kalian maju semuanya, ya. Misalnya kelompok 1 maju semuanya berapa 5 orang. Yang pertama itu perkenalkan diri kalian satu-satu, ya. Namanya kenalkan dulu, baru ke materi, ya. Namanya itu kelas namanya. Belajar presentasi, ya. Karena kalau di kuliah itu seperti ini lagi presentasi. Dan siapa dulu ini? Kelompok 1, ya. Kelompok 2. Ayo, maju kelompok 2. Pertama dulu kelompok 2. Cepat. Sini berdiri. Sini sini. Nah, sini. Bentar. Nah, sini lagi ke sana. Nah. Nah. Selamat siang semuanya. Ya. Ini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan. Ya. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kak Besari, bisa dipanggil Sari. Ini teman saya bernama Andi, Wens Kenny, Nurul Aini, dan Etin Nomerina. Di sini kita akan menjelaskan mengenai jawabannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah suatu perbuatan yang dapat menjatuhkan mental seseorang dengan cara mengolok-olok, menghina, mengancam, dan lain-lainnya. Yang kedua, menurutmu apakah kasus bullying masih banyak terjadi di sekolah kita? Coba jelaskan materi bullying apa yang kamu lihat di sekolah. Menurut saya, sekolah tempat kita sekarang belajar. Sekarang masih sedikit terjadi kasus bullying yang ini verbal seperti mengolok-olok dan menghina. Dan yang terakhir, apakah kamu setuju pelaku bullying di sekolah dihukum supaya tidak membuli yang lain? Jelaskan alasannya. Di sini menurut penjelasan kita, iya, kami setuju karena pelaku bullying pantas mendapatkan sanksi tersebut agar tidak terjadi ke depannya. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan dari kelompok lain. Boleh bebas nanya. Terkait dengan materi ditanya. Ada nggak pertanyaan? Boleh, nggak usah takut. Ya. Ya, boleh. Dari kelompok lain bertanya. Nggak ada? Jangan sampai nanti di depan ditanya. Nah, kalau nanya itu ingat sebut nama dan kelompok. Ya, kalau mau nanya sebut nama saya dari kelompok ini dan pertanyaannya. Ya, ya silakan. Ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, Di sekolah ini bullyingnya seperti apa? namanya dulu belum. Nama disebutkan. Ya, dari kelompok. Dari kelompok 1 ini bertanya. Pertanyaannya? Di sekolah ini bullyingnya seperti apa? Secara fisik dan bagaimana? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya akan menjawab. Ini bullying yang ada di sekolah ini menurut saya itu yang verbal. Verbal itu
jenis bully yang kayak apa sih? Kayak mengolok-olok, menghina, mengancam. Itu yang sering saya lihat di sekolah kita ini. Sudah jelas? Ada yang lain? Ini juga ya? Tidak ada. Ya, ayo. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi, kalian tutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Nah, jadi inilah dalam presentasi ya. Bagus. Oke, kalau ada lagi, kamu maju. Kalau mau tiga, kalau satu silakan. Siapkan pertanyaan, ya. Silakan siapkan pertanyaan. Ya, silakan siapkan pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang apa itu bullying. Sebelum kita memulai presentasi, saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafisah Wawani, bisa dipanggil Nopi, dan di sebelah saya Andi Saputra, bisa dipanggil Andi, dan sebelahnya lagi Julita, bisa dipanggil Lita, dan ada Helita, bisa dipanggil Hedi, dan yang terakhir ada Lita, bisa dipanggil Helita. Baik, pertanyaan pertama tentang bullying itu apa yang dimaksud dengan bullying? Bisa dijawab oleh teman kami itu Andi Saputra. Ya, jawabannya dari bullying adalah salah satu bentuk perilaku buruk kepada orang lain seperti mengolok-olok, menghina, merendahkan, memukul dan berbagai banyak hal. Perilaku buruk lainnya. Soal kedua yaitu menurutmu apakah kasus bullying masih banyak terjadi di sekolah kita? Coba jelaskan jenis bullying yang kamu lihat di sekolah, bisa dijawab oleh Julita. Ya. Di sekolah ini tak terlalu banyak, tapi ada salah satu dari teman-teman yang jahil, yaitu membuli secara fisik. Ya, Contohnya tentang nyekrot teman cewek. cewek. Itu aja. Terus, Soal terakhir akan dijawab oleh Andi Saputra. Soalnya itu, apakah kamu setuju pelaku bullying di sekolah dihukum supaya tidak membuli yang lain? Jelaskan alasannya. Setuju karena supaya para pembuli itu tidak lagi bisa mengejek dan bisa menghilangkan kasus bullying, karena itu membuat teman-teman kita kena beta. terus. Dan tentu saja yang bisa kami sampaikan. Yang mau bertanya silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa bisa terjadi kasus bullying di sekolah ini? Silakan jawab. Jawab, saya akan menjawab dulu. Karena salah satu teman yang Ya, coba bantu temennya. diri ataupun yang kesal melihatnya Bahagia. yang bahagia, ternyata melihat temannya bahagia, atau dia agak suka dengan temannya. Tadi tak suka melihat temannya bahagia, makanya dibully. Itu rasanya. Ya. Senang lihat teman sengsara. Ya. Terus coba tanya dulu apakah puas atau menjawab puas. Dia bilang dia nggak suka melihat temannya bahagia. Nah, kalau dia nggak suka lihat temannya bahagia, apakah kayak
Misalnya kan ada yang nggak bahagia tapi tetap dibully itu kenapa? Kan tadi jawabannya cuma nggak suka dia bahagia, kalau dia nggak bahagia kenapa semakin dibully? Coba jawab. Apa namanya ini? Kenapa dia nggak suka melihatnya? Karena dia bisa dia jelek nih, dia hitam. Apa dia kaya, dia wajah, dia Jawaban kayak gimana? gimana? Nggak jelas apa belum? belum tadi kan dia bilang Tadi kita gini Pak, jadi Pak, pertama alasannya dia karena tidak suka dia bahagia, kedua karena dia kaya, terus karena dia punya mungkin banyak perhiasan gitu. Iya. Nah, ini ada saya melihat satu orang di kelas itu dia nggak bully, padahal itu nggak kaya, dia juga nggak bahagia, itu kenapa harus dibully? Karena dia apa namanya? Maksudnya yang punya itu yang dibully. Iya, Iya. dia karena dia nggak bahagia, dia nggak kaya, terus dia perhiasan kenapa itu yang dibully? Dia kan bilang tadi, oh yang bahagia dia nggak suka yang bahagia, padahal dia tuh nggak bahagia. Oh iya, bahagia. Iya. Kenapa dibully? Iya, gitu. Nah, itu pertanyaan. Terus dia juga nggak kaya, kenapa dibully juga? Yo, kita kaya, kita dibully. Itu kenapa? Standarnya yang kecil Ya. dibully dia sama yang besar. Ya, mungkin jawabannya kita bantu kayak jangan saja. Ya, betul Pak. Mungkin ada apa namanya dia kan nggak kaya, nggak punya apa-apa, tapi tetap dibully, ya. Ya mungkin temannya itu dia punya kekurangan, misalnya contohnya kamu punya kritik atau badannya gelap, ya mungkin makanya dibully seperti itu. Ya, bisa diterima. Ya, ya, ayo tutup aja. Mungkin hanya di sini kita Ya, tangan untuk selanjutnya. Kayak apa itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ini saya akan mempresentasikan sebelum saya presentasikan, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Sebelah saya ada Novita, dan di sini ada saya Wisnu. Di sana ada Lu. Silakan siapa jawabannya? Saya akan membacakan soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan bullying? Dan di sini teman saya akan menjawabnya. Bullying adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjatuhkan kita mengejek, menghina, menjebol, bahkan merusak. Dan soal yang kedua, menurutmu apakah kasus bullying masih banyak terjadi di sekolah kita? Coba jelaskan jenis bullying apa yang kamu lihat di sekolah. Kemudian di sekolah masih banyak terjadi seperti mengejek, memukul, menghina, dan berkata-kata yang kurang. Dan soal yang ketiga, apakah kamu setuju pelaku bullying di sekolah dihukum supaya tidak membuli yang lain? Jelaskan alasannya. Ya, seperti alasannya ketika ada bullying yang akan mendatang. Ya, dan Pak, Sekian dari jawaban kita. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, perkenalkan saya dari kelompok 2 yang bertanya. nama dulu. Perkenalkan saya Nur Aini dari kelompok 2 yang bertanya. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kasus bullying di sekolah? Kenapa saya dijawab bukan di sini? Ya, ya. Dapat dijawab, itu dijawab. Yang lain. Ya. Selesai. Lupa saya.
Ya, salah satunya adalah kita akan memperingati yang suka membuli temannya. Ya, kita akan Bagaimana cara memperingatnya coba? dengan cara yang baik, dengan Coba bantu di yang lain. Yang pakai bagaimana cara menghindarinya? Ayo bantu. Ini kayaknya tidak bisa duduk nih. Harus tetap di sini. ya. Yang besar suaranya begitu. Coba besar suaranya begitu. Dan memberitahu temannya yang sering dibullying. Apa beritahu saya sering bullying? Ya, yang mungkin bergerak fisiknya. Ya, itu. Ya, aku nggak pernah. Apa pertanyaan coba ulang? Pertanyaan tadi. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kasus bullying di sekolah? Nah, bagaimana cara mencegah tidak terjadi kasus bullying di sekolah? Hah? Oke, bantu. Ya. Oke, ya, jadi bagaimana cara kita mencegah biar tidak terjadi hal-hal bullying seperti di sekolah? Ya, yang pertama tadi jangan memakai barang-barang yang berlebihan. Ya, misalnya mungkin pakai makeup yang berlebihan, pakai lipstick yang berlebihan, pasti akan menggolok tembok berjalan. Ya, jadi jangan itu yang perlu ditanyakan dari sama teman-teman dijawab seperti itu aja. Ya, jadi cuma itu aja bisa diterima. Yang pakai sesuatu yang berlebihan saja, ya. Oke, itu aja. Cukup aja. Jadi kita bisa duduk nanti. Tidak usah pertanyaan lagi. Ya. Silakan, ditutup aja. Presentasinya kami tutup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. dia ya, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan. Kenapa aku belum duduk biar nanti karena di sini sudah terang nih. Ya, jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 semuanya bagus. Ya, presentasinya. Kenapa? Begitulah cara kita presentasi dimanapun besok ya, baik di bangku kuliah, di masyarakat, seperti itu cara kita ya presentasi. Ya, kita kasih kesempatan teman kita untuk ngomong, ya, kita hargai pendapat orang, jangan lalu disekat. Kita bagus pertanyaan itu, tidak boleh. Silakan ditampung aja pertanyaannya, ya, kita jawab. Ya, kalau nggak bisa jawab, makanya kita harus cukupkan. Mungkin kesimpulan hari ini ya dari materi kita bullying ini perlu harapkan semoga kalian di sini tidak ada ya terjadi hal-hal seperti ini, saling golok, saling mengejek ya. Ya, jadi pelajaran ini semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian di sekolah. Kalau terjadi hal-hal yang ada apa-apa, silakan disampaikan, ya, silakan ke ruang BK untuk berkonsultasi, ya. Ya, jadi seperti itu kesimpulan dari Pak Guru terkait dengan bullying ini, ya, jangan sampai memakai yang berlebihan biar tidak terjadi bullying, ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya.
silakan boleh kembali ke